Selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman pensiunan. Jumpa lagi kita. Ini tanggal 2 Agustus 2021 hari Senin pagi. Bursa sudah dibuka, tapi saya juga sudah transaksi. Kali ini saya bahas isu yang hot minggu lalu. Di akhir minggu BBCA mengumumkan akan stock split. Stock split itu artinya saham yang ada sekarang akan dipecah menjadi 5 saham. Ya, sehingga kalau yang punya 100 akan jadi 500 saham. Tapi nilai totalnya sama. Ya. Cuma ukuran per sahamnya mengecil. Ya, jadi saya akan sampaikan pandangan saya tentang langkah ini. Belum tentu benar, mudah-mudahan menjadi diskusi saja. Sebentar, saya oke. Ini sebetulnya sudah ditunggu lama ya. Sudah banyak orang yang ingin sekali Bank BCA ini di split. Ya. Jadi sudah lama ini menunggunya. Ya. Ini beritanya, ya, ini dari Kontan, akan stock split ya dengan saham dengan rasio 1:5. Maka jumlah saham Bank BCA akan membesar dari 24,6 miliar saham menjadi 123,27 miliar saham. Tapi nominalnya per saham berubah dari 62,5 kira-kira menjadi 12,5. Bukan kira-kira, ini memang nilai bukunya, nilai di parnya. Sebagai informasi, harga saham saat artikel ini dikeluarkan berkisar di level 29.850, ya sekitar 30.000 lah akhir-akhir ini. Ya, jadi kalau nanti stock split dilakukan pada bulan Oktober 2021, kira-kira akan berharga sekitar 6.000 per saham jadinya. Kalau tidak ada perubahan harga menjelang tersebut, menjelang tanggal tersebut. Oktober, sekarang Agustus, September, Oktober ya, 2 bulan lagi. Masih mungkin harga bergerak dalam 2 bulan ini. Nah, bagi yang barangkali perlu penjelasan lebih lanjut apa stock split saham, ini ada di kompas.com ya. Stock split adalah aksi korporasi ya, jadi aksi korporasi ini termasuk ya, dan dilakukan oleh perusahaan yang telah go public dengan memecah harga. Aksi ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan jumlah saham yang beredar dan menurunkan harga per lembar saham agar bisa lebih murah. Harapannya transaksi bisa kembali ramai, jadi supaya lebih ramai. Biasanya yang melakukan stock split adalah perusahaan yang memiliki fundamental yang bagus, namun harga sahamnya sudah mencapai titik yang tertinggi. Ini menurut koran ya. Ya, ini sudah lama ditunggu. Memang banyak orang sudah merasa saham BCA ini mahal ya, satu lotnya sudah 3 jutaan. Ya, jadi bagi retail ya terasa agak berat lah. Nah, pertanyaannya, sebelum 21 Oktober nanti waktu saham di stock split bakal jadi berapa? Sekarang kan sekitar 30.000 nih, agak turun sedikit. Nah, sebelum 21 Oktober apakah akan turun atau akan naik? Ini pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua adalah setelah stock split yang kira-kira 6.000-an jadinya per saham bakal jadi berapa? Nah, ini 2 pertanyaan yang saya mau cari argumennya. Pertama kita lihat dulu grafik harian ini sejak awal tahun nih saya buat sejak awal Januari 2020. Nah, ini bukan 2021 ya. 2020 awal tahun lalu. Di sini ya COVID mulai meledak, harga jatuh, naik kembali. Kemudian sejak bulan Juli 2020 ya, sudah setahun yang lalu,
kita lihat jarang sekali harga berada di bawah 30.000. Saat ini sekitar 30.000 ya saat ini. Tapi sebetulnya jarang sekali Bank BCA itu harganya di bawah 30.000, cuma di sini aja. Nih, ya di bulan September Oktober. Setelah itu di atas, pernah naik sampai 36.900. Dan untuk beberapa, sudah sebulan lebih ya, sejak akhir Mei itu bertahan terus di 30.000. Ini saya lihat grafik yang lebih fokus ya. Ini di sini kita lihat bahwa harga ditekan terus ke bawah 30.000, tapi masih berkisar di situ. Ya, agak turun sedikit, naik sedikit ya, tapi masih berada di kisaran 30.000-an. Jadi dari sini saya melihat 30.000 adalah satu landasan yang kuat. Landasan harga susah untuk turun. Ya. Ini kita lihat volume di sini sudah naik, ya, artinya yang jualannya banyak. Tapi masih juga di sekitar 30.000-an, 29.000, 30.000. Biasanya kalau sudah begini, orang khawatir harga akhirnya akan drop. Ya, karena sudah berkali-kali nih mau turun ke bawah 30.000 dan sekarang sudah turun. Jadi saya agak khawatir juga walaupun saya simpan BCA. Ya, cukup banyak. Dan bahkan minggu lalu saya tambah. Minggu lalu saya jual Elsa. Ya, Elsa sudah cukup dapat profit. Saya jual semua dan saya belikan Bank BCA. Lalu kalau demikian, ini dia. Ya. Tekanan cuacanya tak kunjung berhenti ya sejak pandemi ya meledak lagi ini. Tekanan cuaca terus. Kemudian juga ada gerakan-gerakan lain di bursa, yaitu tren untuk bergeser ke saham-saham teknologi, ya seperti bank digital, dan sekarang juga malah Bukalapak sudah akan IPO. Jadi ada dugaan bahwa ada kanibal, artinya orang menjual saham yang tradisional dan membelikannya untuk saham-saham teknologi ini. Karena memang saham teknologi adalah saham-saham yang diduga akan menjadi bisnis besar di kemudian hari, di zaman online atau 5G atau 6G. Itu sebabnya ini agak cemas. Apakah tekanan ke bawah ini akan akhirnya tembus ke bawah? Diduga dana di bursa saham yang ada itu bergerak ke arah yang baru, sehingga bisnis-bisnis tradisional walaupun yang bagus-bagus akan ditinggalkan orang. Ini boleh setuju, boleh tidak ya. Tapi saya agak cemas juga. Tapi setelah saya pikir-pikir, karena ini banking, Bank BCA ini, saya tidak begitu cemas akhirnya. Sehingga minggu lalu saya jual Elsa semua dan saya belikan Bank BCA. Lalu tiba-tiba muncul berita ini, berita stock split pada hari Jumat kalau saya tidak salah, di akhir minggu. Ya, nah perlu juga kita pahami di bursa saham itu, kalau cuaca sudah mendung, biasanya ada manuver tambahan dari pedagang besar untuk tekan harga lebih dalam lagi. Ya, ini biasa ini. Ya, jadi sudah jatuh, dipencet lagi, dimanfaatkan untuk manuver menekan harga. Ini biasa. Ya, jadi mungkin juga unsur ini ada di Bank BCA. Tapi sudah ditekan pun, cuaca sudah mendung, sudah ditekan pun masih juga sekitaran 30.000-an, 29.000, 30.000. Jadi menurut saya sih kuat nih pertahanannya Bank BCA ini. Ini sudah di pojok double cover ini. Kalau petinju ini udah di pojok ring dan double cover, tapi masih di sekitaran 30.000-an. Nah, sekarang kita lihat apa sih tujuannya Bank BCA stock split ini. Kalau resminya manajemen Bank BCA bilangnya menyebut stock split ini bertujuan untuk meningkatkan likuiditas perdagangan saham Bank BCA, jadi supaya makin cair, makin banyak transaksi.
karena harga Bank BCA jadi terjangkau bagi para investor retail ya. Kalau 6 ribuan per lot menjadi 600 ribu. Ya, dugaannya retail menjadi lebih mudah. Mengingat demografi atau jumlah transaksi investor muda di bursa sekarang meningkat. Memang betul ini. Ya. Sekarang investor baru di Bank BCA di bursa saham meningkat pesat ya, sejak pandemi ini, bahkan mendominasi sekarang nih para pedagang retail ya. Retailnya yang kecil-kecil nih kayak saya ini termasuk retail. Ini sekarang mendominasi sehingga logis kalau Bank BCA bertujuan untuk memurahkan harganya, menurunkan mengecilkan sahamnya dengan harapan investor muda yang baru bisa masuk sehingga lebih liquid, lebih cair. Masuk akal. Ini resminya ya. Yang saya lihat karena saya adalah penyimpan Bank BCA, tadi saya lihat landasan 30.000 sudah kuat ditekan. Dengan stock split ini menjadi lebih kuat lagi. Nah, ini yang bagi saya sebagai pensiunan lebih tenang ya. Dengan stock split ini menurut saya makin kokoh angka 30 ribuan ini. Ya, itu saja sudah bikin saya enak tidur ya. Bagi saya itu yang penting ya, taruh uang, ada prospek, saya masih enak tidur ya, supaya imunitas zaman COVID ini bisa tidak terganggu ya. Jadi saya senang dengan berita itu. Walaupun misalnya harganya belum kemana-mana, nggak apa. Saya merasa landasan 30.000 makin kuat. Itu saja sudah menggembirakan bagi saya. Ya, tidur nyenyak. Tetapi mungkin saja ini kemungkinan ya. Sebelum 21 Oktober akan terjadi perburuan. Karena umumnya orang akan lihat, tentu logikanya adalah dengan saham ini makin murah, makin masuk ke segmen yang besar, transaksi makin liquid, tentu saja kemungkinannya harga akan naik. Sehingga tidak aneh kalau sebelum 21 Oktober pedagang besar akan berburu saham ini. Ya tidak langsung, bisa aja sekarang dibanting dulu, diturunkan dulu ya, itu manuver biasa. Tapi intinya sebelum 21 Oktober barangkali ada pihak-pihak besar yang ingin pegang sahamnya lebih banyak. Karena itu saya berharap bisa aja saham ini naik ke angka 33.000 sebelum tanggal 21 Oktober. Kenapa 33.000? Kalau kita lihat kembali ke grafiknya, ya, ini angka 33.000 itu sudah terjadi di sini di bulan Agustus 2020. Jadi bukan harga baru ya. Sebelum pandemi juga harganya 33 ribuan. Ya, di tengah pandemi Agustus juga 33 ribuan. Ini sudah sampai 33 ribu. Di akhir tahun setelah Biden menang jadi presiden di Amerika, harga juga di atas 33 ribu. Sudah naik bahkan ke 36.900, hampir 37 ribu. Di sini juga di bulan Mei 2021, belum lama sebelum Lebaran juga 33 ribuan, sekitar itu. Jadi saya lihat sih tidak aneh kalau menjelang akhir Oktober harga akan naik ke 33 ribu. Bukan hal yang sulit gitu. Kalau kita lihat ini, ya di bawah sini kosong nih harganya. Di bawah sini. Jadi ada kemungkinan itu. Ya kalau lebih optimis lagi bisa ke sini ya, ke 35 ribuan di sini. Tapi mungkin kita nggak tahu kalau itu. Tapi kemungkinan itu masih ada saya pikir. Jadi ini perkiraan saya 33 ribu sebelum 21 Oktober itu mungkin. 35 ribu ya kemungkinannya kecil tapi ya bisa aja. Namanya manuver ya. Lalu tadi secara resmi manajemennya bilang tujuannya meningkatkan likuiditas supaya masuk ke segmen yang bawah. Tapi apa betul cuma itu?
Saya kira sih manajemen kelas BCA ini ya manajemen yang sangat profesional. Mereka bank juara tidak hanya di Indonesia tapi juga di ASEAN. Mereka adalah bank world class dan prudent. Prudent itu artinya dikelola dengan sangat hati-hati dari tahun ke tahun selalu dalam keadaan yang kuat. Nah, manajemen seperti ini ya tentu bukan manajemen yang berpikir pendek. Dalam hal teknologi misalnya Bank BCA ini sudah sejak duluan masuk ke teknologi dengan ATM-nya, dengan ATM banking, M-bankingnya. Sekarang juga sudah punya Blue, itu digital bankingnya. Jadi saya sih berpendapat manajemen Bank BCA pikirannya jauh ke depan. Nah, kalau memang jauh ke depan, apa betul ini cuma mau ambil segmen bawah? Apa perlu? Ya walaupun itu bagus, tapi saya tidak merasa perlu-perlu banget untuk kelas Bank BCA. Karena bank ini tetap bank yang menjadi bank penting bagi para investor besar. Tentu Bank BCA menarik bagi dunia internasional, misalnya bagi Cina, bagi Korea, bagi Jepang ya. Karena yang paling bank swasta terbesar di Indonesia. Jadi saya nggak merasa bahwa hanya sekedar menurunkan segmen untuk mendapatkan pasar yang baru. Saya tidak berpikir seperti itu. Ya saya bisa salah, tapi ditafsir saja. Karena tentu saja sebagai manajemen Bank BCA mereka akan ditantang ya untuk punya visi ke depan yang jauh. Tentu mereka sudah punya di alam digital ini, di alam online ini, di alam ekonomi yang disrupsi ini, mereka mau jadi apa? Dalam 5 tahun ke depan, dalam 10 tahun ke depan, mereka tentu sudah punya visinya. Dan visi mereka tentu bukan sembarangan, karena bank sebesar ini tentu didukung oleh konsultan-konsultan profesional, internasional, pemikir-pemikir terbaik dalam bisnis. Jadi saya merasa tidak sederhana itu. Saya merasa, ini saya ya belum tentu benar. Harganya ini saham diperkecil supaya harganya turun, supaya ruang gerak untuk naik harga ke depan lebih besar. Kalau dari 30.000 naik ke 40.000 kan susah. Tapi kalau dari 6.000 naik 10.000 itu nggak terlalu susah. Ruang geraknya lebih besar. Jadi itulah pendapat saya bahwa manajemen Bank BCA pikirannya jauh. Yang mereka lakukan sebetulnya adalah menciptakan ruang gerak naik harga. Bukan sekedar mau dapat segmen bawah. Menciptakan ruang gerak naik harga. Karena itu saya sih ya berhalusinasi. Halusinasi bahwa jangka panjang ini Bank BCA akan ke atas 10.000. Ya jangka panjang itu bisa 3 tahun ya, namanya aja panjang ya. Ya ngarep.com lah, halusinasi. Tapi ya nggak apa-apa karena saya lebih suka berhalusinasi di Bank BCA yang punya sejarah panjang, yang terbukti prudent, yang terbukti diminati dunia internasional, yang terbukti top brand, ketimbang saya berhalusinasi dengan saham yang baru muncul, belum punya sejarah, saya tidak jelas siapa pemainnya. Jadi saya lebih suka kalau toh sama-sama halusinasi, ngarep ya saya di Bank BCA aja. Apalagi setahu saya pemilik Bank BCA ini, ya, Bapak Hartono dan kawan-kawan, bukan penonton di bursa saham. Yang saya dengar-dengar gosip-gosipnya, para beliau ini menjaga harga sahamnya. Bukan penonton lah, jadi ada aktivitas. Jadi tidak akanlah Bank BCA ini harganya diserahkan begitu saja ke pasar. Karena yang berminat Bank BCA juga banyak saya kira ya. Mau beli kalau murah. Jadi begitu, saya merasa ada maksud lain dari manajemen Bank BCA selain turun ke segmen bawah. Lebih penting adalah menciptakan ruang naik harga, ruang gerak untuk naik harga yang lebih besar.
Bisa saja ini kemudian disusul dengan aksi korporasi yang lain. Sekarang kan model nih, bank-bank lagi aksi korporasi kan. Saya nggak heran kalau Bank BCA sudah punya rencana aksi korporasi yang lain. Entah merger, entah akuisisi, entah buka bank baru, kita tidak tahu, atau join international company, ya, saya tidak tahu. Tapi bagi saya sangat mungkin bank sebesar ini sudah punya rencana ke depan untuk aksi korporasi yang lebih menempatkan Bank BCA mampu memanfaatkan potensi dari digitalisasi dan disrupsi ekonomi. Disrupsi ekonomi ini artinya utamanya adalah meluasnya pasar, jangkauan pasar karena aplikasi online, sehingga jangkauan pasar seperti Gojek itu tiba-tiba menjadi besar. Tidak hanya nasional, bisa internasional. Nah, kemudian komunikasi yang sangat mudah. Ini akan memang menggempur bisnis yang tradisional yang tidak memanfaatkan digitalisasi dan telekomunikasi yang canggih sekarang. Tapi saya kira Bank BCA tentu sudah punya visi ke arah sana. Sekali lagi, Bank BCA pasti didukung oleh para profesional konsultan bisnis internasional yang tentu sudah melihat jauh ke masa depan. Kata saya, ya, nggak usah dipercaya, Bapak Ibu nggak usah percaya. Ini cuma omong-omong aja. Ini cuma untuk inspirasi, berpikir, tukar pendapat. Lalu ada orang yang membandingkan dengan Unilever. Wah, nanti takutnya seperti Unilever. Unilever ini tahun lalu atau 2 tahun yang lalu ya, itu stock split dan malah jatuh dari 8 ribuan sekarang ke 5 ribuan. Mungkin sudah di bawah itu. Saya tidak berpendapat demikian karena saya kira Bank BCA dan Unilever adalah dua hal yang sangat berbeda. Ya, jadi kalau ada yang berpikir seperti ini dan antara Bapak Ibu, saya beda pendapat. Ya. Saya beda pendapat ya, karena banking adalah bisnis yang mudah menyesuaikan diri ke masa depan. Banking selalu dibutuhkan orang dan gerakannya, manuvernya mudah menyesuaikan diri dengan teknologi baru dan mudah mengambil peranan baru di zaman disrupsi ini. Tentu beda dengan jualan sikat gigi atau sabun ya. Saya kira peluangnya jauh berbeda. Apalagi kalau itu Bank BCA. Jadi, nah ini saya pernah sampaikan mengenai Unilever. Silakan Bapak Ibu lihat. Itu kira-kira 2 bulan yang lalu. Waktu itu saya sampaikan, Unilever itu sudah cash cow. Apa artinya cash cow? Sudah sapi perah. Tiap tahun itu membagi dividen 100%. Hampir semuanya dibagikan dividen. Kenapa? Karena Unilever sudah sulit untuk bergerak lebih besar karena sudah merajai pasarnya. Jadi di segmen Unilever kalangan menengah, dia sudah rajanya, nggak ada lawannya. Kalau mau lebih besar lagi harus turun ke pasar yang di bawah. Tidak mudah, karena sudah ada pemain di bawah. Pemain lain yang sudah berpengalaman. Sehingga jadilah Unilever ini cash cow. Jadi peluang pengembangannya memang tidak semudah banking dalam era digitalisasi dan telekomunikasi ini. Ini pendapat saya berbeda sekali dengan banking, apalagi Bank BCA. Ya, tiap tahun bagi dividen full. Ya, Unilever adalah raja yang sudah sebesar segmen pasarnya. Ya sudah penuh ya oleh Unilever. Jadi membandingkan Unilever dengan Bank BCA adalah ibarat membandingkan kedondong, ini kedondong, ya, dengan alpukat. Sama hijaunya, ya, sama-sama kapitalisasi besar, sama-sama hijau kulitnya, tapi dalamnya berbeda. Sama-sama ada bijinya, tapi dalamnya lain. Walaupun sama-sama bergizi, gizinya juga beda. Ya, ini kalau alpukat kita potong ya begini. Kalau kedondong kita potong ya seperti ini. Ya, bijinya berserat tebal, tapi ya ada gizinya. Demikian, jadi saya memutuskan untuk menambah di Bank BCA. Minggu lalu sudah saya tambah, Elsa saya jual.
Dan tadi pagi juga saya tambah lagi, BRMS saya jual. Ini kebetulan BRMS naik 7%. Karena itu tadi pagi langsung saya jual semua BRMS saya. Ini diantaranya, ini akun keluarga ya, bukan akun yang saya publikasi di sini. Akun keluarga saya, kita jual semua BRMS. Ini contohnya. Ya. Ini ada yang saya jual 7.000 lot, ada yang saya jual 2.000, ya, 3.000 lot lah ya. Di sini saya jual 10.000 lot BRMS, ada juga di tempat lain juga ini 4.000 tambah 2.000, 6.000 lot. Dan ada lagi di akun-akun keluarga yang lain. Ya, kita memang ada akun keluarga beberapa yang ya saya mengelola, tapi bukan atas nama saya. Demikian. Sekali lagi, kalau saya contohkan transaksi saya di sini bukan mau pamer, tapi sekedar menunjukkan bahwa saya bukan bicara, bukan menghimbau. Saya memang melakukan apa yang saya pikir. Bisa salah, bisa benar. Kalau salah, resikonya ada di saya. Kalau benar, ya rezeki saya juga. Ini saya sampaikan untuk menjadi bahan pemikiran saja, terutama argumen-argumennya. Bukan untuk rekomendasi membeli Bank BCA, sama sekali tidak. Tentu keputusan ini ada risikonya. Risikonya ada di saya sudah ambil risikonya. Bapak Ibu tentu silahkan memilih sendiri. Mudah-mudahan berbagi pemikiran ini bermanfaat bagi kita semua. Selamat pagi, sehat selalu, prokes yang ketat, salam.